Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Al-Khaliq Al-Musawwir Al-Mudabbir Al-Hakim yang memberikan kesempatan pada kula panjenengan sami saged kempal datang majelis ilmu di Masjid Ar-Rayyan ini dalam keadaan sehat walafiat di minggu terakhir Sya'ban 1443 Hijriah. Tentu harapan kita kiranya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kula panjenengan sami untuk bisa menjumpai Ramadan dan diberi kemampuan, kekuatan untuk melewati keseluruhan Ramadan yang disuguhkan oleh Allah di tahun 1443 Hijriah ini dengan sebaik-baik amal yang kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukannya. Dan tentu kita juga berharap ujung Ramadan tahun ini adalah ujung amal yang husnul khotimah. Ramadan yang lebih baik dibanding Ramadan sebelumnya insyaallah. Salawat salam semoga senantiasa teriktikad biqalbi, teryakini dalam hati tanpa keraguan bahwa sebaik-baik manusia yang Allah hadirkan untuk kemudian kita tauladani, kita duplikasi apa-apa yang telah dicontohkan dalam kehidupan baik pribadi beliau, hubungan beliau dengan dirinya sendiri dalam bentuk akhlak, dalam bentuk keterikatan beliau dengan syariat Allah Subhanahu wa taala atas diri, dalam bentuk muamalah ketika beliau berinteraksi dengan ring pertama keluarga beliau, baik pasangan maupun putra-putri dan cucu beliau, hingga kemudian ketika beliau memimpin sebuah daulah atau negara yang berawal ketika hijrah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia ke-53 beliau. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasca menerima wahyu di usia 40 tahunnya, kurang lebih 10 tahun beliau mendapatkan tempaan dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan surah dan ayat-ayat yang ada di dalam surah-surah tersebut yang mengenalkan Allah, menguatkan akidah, konsep tauhid yang dimiliki oleh para sahabat sehingga kemudian layak untuk menjadi generasi yang membangun peradaban di Madinah. Tapi ternyata 10 tahun itu belum cukup. Di tahun ke-10 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hadiah dari Allah pasca beliau mengalami kesedihan yang berkepanjangan. Maka tahun-tahun kesedihan itu disebut oleh para mu'arrikh atau ahli-ahli tarikh sebagai amul huzn atau tahun kesedihan. Dados panjenengan kula sami menika dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih 11-12 karena kita sama-sama manusia. Bedanya yuha alayya kata beliau. Bedanya adalah beliau mendapatkan wahyu. Maka karena beliau juga basyarum mithlukum di dalam suratul Kahfi 110 beliau mengatakan bahwa aku adalah manusia seperti kalian. Kalau aku manusia seperti kalian berarti aku juga bisa sedih seperti kalian, bisa khawatir seperti kalian, bisa takut seperti kalian. Karena nanti kita akan melihat bagaimana kekhawatiran Rasul itu membuncah di saat kemudian beliau berada di sebuah lembah yang kemudian hari ini kita sebut dengan lembah Badar, ketika kemudian beliau harus memberangkatkan para sahabat yang sejatinya pada awalnya untuk mencegat rombongan atau kabilah dagang Abu Sufyan
yang akan melewati Madinah justru kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan berhadapan dengan pasukan besar yang bergerak dari Makkah Al-Mukarramah dipimpin oleh Amr bin Hisham yang kita kenal dengan nama Abu Jahal. Jadi kita mencoba untuk mentauladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika bukan hanya semoga bukan hal yang membahayakan, kiranya terselamatkan dan terlindungi ya kita dan kendaraan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan nih. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada petang hari ini kita akan mencoba untuk mengkaji tentang fenomena Badar dan kaitannya langsung dengan Ramadan. Kenapa ini kemudian menjadi penting? Yang pertama, kita hadir di bulan Sya'ban, bahkan sudah sampai pada pekan keempatnya. Kemudian yang kedua, ketika kita berbicara tentang Sya'ban, maka yang muncul dalam benak pasti secara otomatis Ramadan, hadirnya Ramadan. Kemudian yang ketiga, kita mencoba untuk menjadikan Ramadan kita tahun ini lebih bermakna. Dan kita mencoba untuk menjadikan Ramadan hari ini memiliki tenaga yang lebih untuk kemudian di bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya kita bisa meramadankan bulan-bulan tersebut, begitu kata para alim itu ya, agar supaya kemudian bulan-bulan yang lain juga memiliki rasa, memiliki aroma Ramadan dalam kita beribadah dan berdekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para gurunda kami, para alim ya, kemudian jajaran ketakmiran Masjid Ar-Rayyan tadi dan seluruh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi sudah disampaikan tema besarnya, maka sekarang kita masuk pada, itu ada tulisan kurikulum Badar. Kenapa kemudian kita sebut dengan kurikulum Badar, Pak? Karena ternyata Ahlul Badar itu memiliki posisi dan kedudukan yang sangat istimewa dalam sejarah perkembangan dakwah Islam. Teramat sangat istimewa. Bahkan Ahlul Badar memiliki tempat istimewa yang kemudian para khalifah itu memberikan tunjangan dari Baitul Mal, dari negara khusus buat mereka. Ini karena saking istimewanya. Dan bahkan saking istimewanya para Ahlul Badar itu, ada seorang sahabat Rasul, termasuk kibarus sahabat, sahabat besar, namanya Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Hatib bin Abi Balta'ah ini pernah melakukan kesalahan yang dianggap sangat signifikan. Bahkan Sayyidina Umar ketika melihat kesalahan itu sudah pegang gagang pedang untuk diizinkan Rasul menebas tubuh dari Hatib bin Abi Balta'ah, tapi kemudian ditahan. Kronologinya hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan bahwa kesempatan untuk membebaskan Mekah sudah sangat terbuka untuk melakukan proses Fathu Makkah itu sudah sangat terbuka. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan pasukan, terhimpunlah dari Ansor, dari Muhajirin dan dari berbagai kabilah yang sudah menyatakan keislamannya bergabung dengan Kanjeng Nabi sejumlah kurang lebih 10.000 pasukan. 10.000 pasukan. Dan hari itu angka 10.000 itu adalah angka yang sangat besar. Bergerak dari Madinah menuju ke Makkah. Yang menarik adalah ketika kemudian ada salah seorang sahabat yang mendengar rencana Rasulullah SAW tersebut, namanya Hatib bin Abi Balta'ah yang tadi sudah kami sampaikan. Beliau memiliki saudara di Mekah, Pak. Jadi saudara-saudaranya itu banyak di Mekah. Ketika kemudian beliau berpikir tentang saudaranya dan melihat jumlah pasukan kaum muslimin yang bergerak menuju Mekah untuk membebaskan Mekah, maka yang muncul dalam hati Hatib bin Abi Balta'ah adalah kekhawatiran. Jangan-jangan nanti ketika terjadi pertempuran antara pasukan Rasul, para sahabat dengan musyrikin Mekah, jangan-jangan saudara-saudaraku, sepupuku, jangan-jangan keponakanku, jangan-jangan saudara-saudara dekatku yang ada di Makkah ikut bertempur dan kemudian mereka tewas sia-sia. Maka kemudian yang muncul di dalam benak Hatib bin Abi Balta'ah adalah mengirimkan surat
mengirimkan risalah kepada saudara-saudaranya, dan dikatakan di dalam surat tersebut, jika kalian sudah membaca surat ini, maka keluarlah kalian dari Mekah dan jangan katakan apapun kepada siapapun. Maksudnya ini untuk atau hanya untuk keluarga Hatib bin Abi Balta'ah. Menurut panjenengan, Piantun Jombang dan sekitarnya, seandainya saja panjenengan memiliki kasus yang sama dengan Hatib bin Abi Balta'ah, panjenengan punya saudara cukup banyak dan sangat dekat, saudara-saudara yang panjenengan cintai itu ada di Makkah, dan hari itu Rasul menggerakkan 10.000 pasukan menuju Mekah. Kira-kira panjenengan ingin atau tidak menyelamatkan saudara-saudara kita yang ada di Makkah, Pak? Pasti ingin. Artinya yang ada di dalam benak Hatib bin Abi Balta'ah menikah manusiawi atau enggak? Manusiawi. Dan Hatib bin Abi Balta'ah sudah memberikan NB-nya di dalam risalah tersebut, memberikan catatannya. Ingat, ketika kalian sudah membaca surat ini, maka segera keluar dari Mekah dan jangan katakan pada siapapun. Artinya ini bahasa seorang sahabat yang baik atau pengkhianat, Pak? Sahabat yang baik. Karena beliau ingin apa yang dilakukan oleh Rasul nanti sempurna, itu ya, berlangsung sempurna, tidak ada halangan. Maka beliau berpesan kepada saudara-saudaranya, jika kalian sudah membaca surat ini, maka keluar dari Mekah dan jangan sampaikan pada siapapun. Pertanyaan berikutnya, kira-kira kalau saudara Hatib bin Abi Balta'ah itu sudah mendapat surat tersebut, yang namanya saudaranya Hatib yang ada di Mekah itu kira-kira punya sahabat baik nggak, Pak, di sekitar Mekah, di Mekah? Punya orang-orang yang mereka cintai nggak di antara sahabat-sahabat itu? Punya karib nggak? Dan kira-kira kalau mereka membaca surat itu pengen nggak melindungi teman-temannya? Sehingga seandainya surat itu nyampe Mekah justru akan membahayakan Rasulullah. Benar, Pak? Akan membahayakan Rasul. Maka yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Jibril untuk menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah, dan kita menggarisbawahi di awal untuk tidak bersuudzon terhadap seorang sahabat besar yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah, sehingga tidak muncul kalimat Hatib telah berkhianat. Karena yang beliau lakukan adalah hal yang manusiawi yang kita pun ingin melakukannya, tapi beliau tidak melihat sisi amniahnya, keamanannya. Maka kemudian ketika turun informasi dari langit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung mengirim Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam, dua orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma. Ali sepupu Rasul, Ali menantu Rasul. Ali pernah derek dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdidik dan terbina langsung. Yang kedua adalah Zubair bin Awam yang merupakan sepupu dari Ibunda Khadijah. Artinya termasuk saudara dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Zubair. Dan dua orang ini dikirim untuk mengejar utusan dari Hatib. Dan Hatib ini orang cerdas, Pak. Mayoritas sahabat itu orang cerdas. Makanya Dr. Abdul Karim Zaidan menuliskan di dalam Al-Mustafad min Qasasil Quran, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat, maka jumlah generasi, jumlah orang dengan karakter setara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu kurang lebih ada 2.000 orang. Artinya itu kalau milih pemimpin, seandainya kemudian ketika Rasul wafat, untuk milih pemimpin itu tinggal nyakup gitu aja, ada 2.000 orang sekualitas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah al-Jarrah, Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Mu'adz sudah wafat tapi waktu itu. Jadi bunda yang dirahmati Allah, maka kemudian diutuslah dua orang yang sangat dekat dengan Rasul mengejar siapa? Utusan Hatib. Dan Hatib itu cerdas karena yang diutus itu perempuan, Pak, untuk ke Mekah. Wanita menunggang kuda menurut panjenengan, jika panjenengan hidup di masa itu kurang lebihnya, kok kemudian melihat seorang wanita menunggang kuda, kita berpikir nggak dia akan menunggang kuda sejauh 500 kilo, Pak? Wanita. Tidak. Maka tidak ada yang curiga ketika dia keluar dengan kudanya. Paling muter-muter. Paling ke kebun kurmanya yang dekat.
Ternyata dia lepas, tetapi belum sampai pada batas kota Madinah. Dan ketika kemudian oleh Ali bin Abi Thalib serta Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma dikejar, kita tahu bahwa kepiawaian menunggang kuda di Mekah yang seangkatan dengan Ali itu ada pada 3 orang. Yang pertama adalah Khalid bin Walid, yang bahkan dalam pertempuran dia bisa memanah Pak, melalui lambung kuda. Jadi dia membalik tubuhnya melewati bagian bawah kuda dan dia bisa memanah lawan. Yang kedua adalah Ikrimah, anak dari Abu Jahal. Yang jenengan bilang Abu Jahal, jangan sambil lihat saya, itu agak menyinggung perasaan ya. Abu Jahal atau Amr bin Hisham. Kemudian yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Ini adalah 3 penunggang kuda terbaik, sehingga Rasul itu pernah dijadikan kuda-kudaan oleh Hasan dan Husain. Pada saat itu Abu Hurairah lewat, maka kemudian beliau berkomentar, "Ya Hasan, ya Husain, sungguh yang kamu tunggangi itu adalah makhluk terbaik dunia akhirat." Ya, Kanjeng Nabi Pak ditunggangi oleh cucunya. Itu kan presiden yang nggak jaim Pak, kepala pemerintahan yang nggak jaim. Dan Rasul itu ketika dipuji langsung kemudian bilang begini Pak, yang dipuji beliau, di atasnya ada cucunya, langsung beliau meribon pujian itu pada cucunya sambil mengatakan, jadi ketika dikatakan oleh Abu Hurairah, Hasan, Husain, ya Hasan, ya Husain, yang kalian tunggangi itu adalah makhluk terbaik dunia akhirat. Kalimat beliau cuman begini, dan ketahuilah ya Abahir, ketahuilah wahai Abu Hurairah, bahwa 2 anak yang ada di atas punggungku ini kelak akan jadi penghulu-penghulu pemuda di surga. Itu kakek yang memahami cara menerima pujian dan melemparkannya pada cucu Pak. Tidak kemudian malah lu nguni ku mbahmu wis ngono iku. Enggak begitu Pak. Jadi Ali kemudian bisa menyusul, Zubair bisa menyusul, dan ketika bisa menyusul utusan dari Hatib bin Abi Balta'ah ini, kita belajar bagaimana kultur masyarakat Arab lama yang disebut jahil, yang disebut jahiliyah pun kemudian memiliki nilai-nilai kemuliaan yang mungkin bangsa-bangsa lain tidak punya. Salah satunya adalah wanita-wanita terhormat di sana, wanita-wanita yang menjaga diri di sana, itu paling antipati kalau kemudian harus disentuh oleh para laki-laki yang ghairu mahram. Jadi Ali bin Abi Thalib dan Zubair tahu itu, maka ketika kemudian sudah tercegat, beliau kemudian bertanya kepada wanita itu, "Apakah engkau diperintahkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah untuk membawa surat pada keluarganya ke Mekah, di Mekah?" Lah katanya tidak. Dia bohong, tapi dia untuk yang satu ini tidak bisa berbohong dan tidak bisa mengelak. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan begini Pak, "Jika engkau tetap dengan kebohonganmu, maka aku dengan Zubair akan mengambil surat itu dengan membuka bajumu." Gitu Pak. Padahal nggak mungkin Ali melakukan itu Pak, nggak mungkin. Tapi beliau tahu orang-orang Arab, wanita-wanita Arab terhormat itu tidak mau disentuh laki-laki yang ghairu mahram, meskipun mereka musyrik. Maka ketika kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan itu, wanita itu langsung mengambil surat itu dari balik rambutnya dan kemudian diberikan kepada Ali serta serta Zubair bin Awam. Dapat suratnya tersebut, terima suratnya, tidak kemudian kepo. Panjenengan kalau diminta untuk mengambil sesuatu yang penting, kepo napa mboten sebelum diserahkan pada pemiliknya? Kepo, itu model kita Pak, makanya kita bukan kelas sahabat itu kan. Ali dan Zubair ini tahu Pak etika dan adabnya, bahwa ini adalah surat yang kemudian Kanjeng Nabi yang harus membaca. Maka kemudian beliau kembali menuju ke Madinah, menuju ke Masjid Nabawi, dan kemudian diserahkan kepada Rasulullah SAW, yang di sana beberapa sahabat besar sudah berkumpul, dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah al-Jarrah, Amr bin Ash, dan seterusnya. Ketika kemudian dibuka, ternyata informasinya persis yang disampaikan oleh Jibril. Umar melihat, langsung pegang gagang pedang Pak. Ketika kemudian Hatib bin Abi Balta'ah diminta oleh Rasul dipanggil dan kemudian memasuki pintu Nabawi, Umar itu sudah pegang gagang pedang Pak. Dan sudah pernah sampaikan kepada panjenengan beberapa bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu mungkin nggih. Sayyidina Umar itu figurnya digambarkan oleh Profesor Dr. Muhammad Hussein Haikal di dalam kitab Sirah Nabawi yang beliau susun. Sayyidina Umar itu kalau naik bagel, itu kedua kakinya bisa nyampe tanah.
jenengan naik ninja, sepeda motor, di jagang tengah, dua kaki jenengan bisa nempel tanah. Begitulah. Bisa bayangkan tingginya orang kan Pak. Dan Umar sudah pegang gagang pedangnya. Yang pedang Umar itu hari ini tersimpan di Museum Topkapı Turki Sire. Panjangnya 1,5 meter, bobotnya 50 kilo Pak. Padahal pedang itu dipegang tengah atau ujungnya Pak? Ujung, itu berarti kan tambah berat lagi. Bukan pada titik beratnya. Sehingga lebih berat lagi. Dan Umar itu ketika menjadi khalifah, memimpin sholat, khalifah kaum muslimin itu harus memimpin sholat umat. Karena pada hakikatnya sholat itu adalah komitmen kita atas ketaatan terhadap pemimpin, dan pola kepemimpinan itu ada dalam sholat, hubungan pemimpin dengan umat yang dipimpin. Bahwa kalau pemimpin salah itu boleh nggak diingatkan Pak oleh makmumnya Pak? Boleh. Itulah kepemimpinan. Dan apa yang kemudian terjadi ketika Umar memimpin sholat, ketika meluruskan shaf, ketika beliau mengucapkan kalimat itu Pak, karena waktu itu beliau pilek, seperti beberapa bulan yang lalu atau minggu yang lalu Pak ya, hari Gergesi Nasional di sini Pak ya. Itu Sayyidina Umar sempat wahing Pak, bersin, dan ketika beliau bersin 4 makmum terjengkang Pak. Udah bisa menggambarkan Umar Pak ya. Makanya jangan pilih imam seperti Umar. Batok jenengan ngeblak. Umar itu sudah pegang gagang pedang. Dan apa yang kemudian terjadi? Rasul kemudian mengatakan yakfi. Cukup Umar, cukup. Tidakkah engkau ingat bahwa Hatib ini adalah Ahlul Badar? Nah ini Pak, posisi Ahlul Badar itu di situ Pak. Sampai-sampai ketika dia melakukan dosa yang tidak ringan, itu kemudian syariat memberikan hukuman tidak sebagaimana orang-orang normal yang lain, karena dahsyatnya Ahlul Badar, luar biasanya Ahlul Badar. Maka kita akan belajar kurikulum seperti apa yang bisa menghasilkan orang-orang luar biasa ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah, kalau wau yuswanipun pinten, tesih kemutan 53. Wah ini berarti memang jamaah Royan yang terkenal IQ-nya tinggi memang benar Pak, terbukti hari ini. 53 tahun. Dan pertempuran Badar ini terjadi di tahun kedua Hijriah. Berarti 2 tahun setelah Hijrah, lebih tepatnya 18 bulan. Berarti usia Kanjeng Nabi 53 tambah 2, 55. Itu berarti 1 tahun lagi pensiun kalau BUMN Pak. Orang pensiun menikah dianggap produktif apa betul? Betul. Dalam terminologi otak kita di sini Pak, 56 tahun itu tidak produktif. Kanjeng Nabi baru mengawali pertempuran di usia 55 Pak. Dan setelah itu beliau akan menemui sekian banyak ghazwah, sekian banyak pertempuran, kurang lebih 26 sampai 29 pertempuran Pak. Itu yang kemudian beliau alami bersama para sahabat di usia di atas 55. 1 tahun setelah Badar nanti ada Uhud, itu persis usia Kanjeng Nabi 56. Persis pensiun kalau di sini Pak, dianggap nggak produktif. Itu beliau menjadi panglima perang di Uhud, Jabal Uhud. Baik, kita kembali ke sini. Jadi Rasulullah SAW ketika hijrah itu dibersamai orang-orang pilihan, dan inilah yang nanti akan menjadi pionir atau pilar Ahlul Badar. Siapa mereka? Generasi muhajirin. Orang-orang yang ketika hijrah sepenuhnya hatinya terpaut pada Allah, dan mereka ini adalah produk-produk Mi'raj. Sehingga kemudian sejatinya kalau bicara tentang Madinah, bicara tentang Badar itu, kita nggak bisa melepaskan diri dari Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Saya sebut Mi'raj karena berkaitan dengan taklif sholat 5 waktunya. Jadi Rasul mengalami peristiwa yang kemudian disebut dengan, ini saya tunjukkan sekilas Pak, mengalami sebuah peristiwa yang kemudian disebut dengan Amul Huzn atau tahun kesedihan. Hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ditempatkan di sebuah si'ib. Si'ib itu sebuah lembah yang diapit oleh 2 bukit. Kalau sekarang panjenengan umroh keluar dari pintu Marwah, ke kanan kurang lebih 200 meter, itu akan ketemu dengan Maktabah Makkah Al-Mukarramah, perpustakaan Makkah Al-Mukarramah. Maka antara Maktabah Makkah Al-Mukarramah itu ada tempat yang landai, datar, lapang, berjarak dengan Jabal Qubais yang di atasnya ada istana raja.
itulah yang dulu disebut dengan Si'ib Abu Thalib. Lembah Abu Thalib. Di sanalah kemudian kaum muslimin bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami pemboikotan, Pak. Nanti seperti apa? Ini sudah waktunya adzan, leres nih? Kok tadi saya dengar adzan, Pak? Jenengan itu bukannya pengen cepat mestinya, adzannya cepat. Baik, jadi Rasul bersama dengan para sahabat, bersama dengan keluarga beliau, baik dari Bani Hasyim maupun dari Bani Muthalib. Dari Bani Muthalib dan Bani Hasyim. Itu ditempatkan di sebuah Si'ib. Yang di situ kemudian beliau semua, Pak, mohon maaf ini terlalu lama saya pakai ini. Diboikot, diisolasi dari mulai tahun ke-7 kenabian. Kalau saya sebut tahun ke-7 kenabian, berarti usia Kanjeng Nabi pinten? Tahun ke-7 kenabian? 47 tahun, Pak. Rasul bersama dengan para sahabat dan keluarga beliau dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib itu ditempatkan di Si'ib ini. Sebuah tempat yang memang lapang, tapi beratapkan langit, Pak, dan beralaskan pasir. Nuwun sewu, kalau pengajian Ar-Rayyan ini kapan-kapan kita adakan di Batu, digratiskan, disiapkan bus yang nyaman. Kinten-kinten kersa napa mboten? Kersa. Ibu-ibu manduk-manduk. Soalnya lungo. Kemudian ngaji di Batu sana, Pak. Kita ngaji, katakan di Cuban Rondo. Ketika kemudian kita ngaji di sana, Pak, disampaikan oleh panitia, Pak, ini biar ilmunya dapat banyak dari para asatid, didatangkan ustaz dari berbagai tempat dengan berbagai disiplin ilmu. Kemudian disampaikan, Pak, panjenengan, Bunda, panjenengan di sini akan dibuatkan tenda-tenda yang nyaman dan kita akan menuntut ilmu selama 3 hari. Nyaman, Bapak Ibu? 3 hari nuntut ilmu bareng-bareng? Nyaman. Tapi kalau 3 tahun, terus pundi di sana? Nanti kita akan bahas itu ya, kenapa saya menyebutkan angka 3 tahun. Ini sudah waktunya adzan. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, bahkan barusan ya, suara indah dari beliau mengumandangkan kalimat-kalimat thayyibah. Yang pertama kali kalimat ini hadir dalam mimpi seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu.
Yang kalimat ini nanti ada kaitan pula Pak dengan Badar, Masya Allah. Adzan itu ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami proses pemboikotan, tadi selama berapa tahun Pak? 3 tahun. Selama 3 tahun, dari tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami pemboikotan dengan kesengsaraan yang dialami oleh para sahabat. Masya Allah, kita lihat ya. Ya, laki-laki yang barusan ngomong tadi Pak, bengak-bengok, teriak-teriak, itu namanya Abu Sufyan bin Harb. Salah seorang tokoh yang sangat disegani di Makkah. Paling tidak kedudukannya selevel dengan Amr bin Hisham, Al-Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il. Ini orang-orang nomor satunya. Kalau saya sebut Al-Walid bin Mughirah itu bapaknya Khalid bin Walid berarti. Kalau saya sebut Al-As bin Wa'il itu berarti bapaknya Amr bin As. Ini tokoh-tokoh yang paling terpandang di sana. Hari itu mereka mengumumkan, setiap rumah Bani Hashim dan Bani Muthalib tandai. Jadi kalau ada orang-orang yang menandai rumah-rumah tertentu sejak dulu itu Pak, itu pasti nurun Abu Jahal, Abu Sufyan. Dan kemudian keluarkan penghuninya, hancurkan barang-barang mereka, kumpulkan dan taruh mereka di sebuah tempat yang kemudian kita sebut dengan Si'ab Abu Thalib tadi. Maka keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Bani Hashim dan Bani Muthalib serta para sahabat radhiyallahu anhum ajmain di tahun ke-7 kenabian mengalami peristiwa ini. Laki-laki ini adalah laki-laki yang tadi barusan saya sebutkan, anak dari Amr bin Hisham atau Abu Jahal yang bernama Ikrimah, yang kelak akan menjadi sosok luar biasa dalam perjuangan dakwah Islam. Syahid di pertempuran Yarmuk di Syam. Nah ini Pak, digiring Pak, keluarga Kanjeng Nabi diletakkan pada sebuah lembah yang diape 2 bukit. Mereka berada di sana, ini kita lihat Pak. Nah sekarang yang bagian sini kan menjadi Maktabah Makkah Al-Mukarramah itu. Jadi ketika kemudian kita melihat pemandangan seperti ini, kalau kemudian cuma 3 hari kita berada di Batu ngaji bareng, dengan dibuatkan kemah-kemah yang manis, yang cantik, beraneka warna, kita seneng. Tapi ketika saya bilang pada panjenengan, kalau 1 tahun dos pundi Pak, kalau 2 tahun dos pundi Pak, kalau 3 tahun dos pundi Pak, meskipun kemudian makanan itu, rangsum makanan diberikan, meskipun kemudian panjenengan dijamin keluarganya dalam tanda petik itu ya, pasti tidak nyaman, gitu betul. Apalagi kemudian Rasul bersama dengan para sahabat dan keluarga beliau itu beratapkan langit Pak 3 tahun, coba bisa bayangkan Pak, 3 tahun beratapkan langit. Tenda-tenda yang dibuat sangat darurat dan ini dihuni oleh para orang-orang sepuh, para wanita, anak-anak, yang hampir setiap hari itu Kanjeng Nabi melihat, mendengar tangisan mereka, rengekan mereka, rintihan orang-orang tua. Tiap hari Rasul kemudian merasakan itu Pak. Dan itu berlangsung selama 3 tahun. Allahu Akbar. Maka tahun ini kemudian disebut sebagai bagian dari Amul Huzn atau awal dari Amul Huzn, tahun kesedihan. Rasul bersama para sahabat, bahkan Rasul bersama istri beliau, Ibunda Khadijah, Ummul Mukminin Al-Kubra radhiyallahu anha, yang waktu itu usia beliau 62 tahun Pak. 62 tahun berada pada sebuah lembah yang beratapkan langit, beralaskan pasir. Ini kalau kemudian panjenengan berada di posisi ini, maksud saya, pernah enggak panjenengan berada di Makkah atau Madinah, kita keluar dari batas tanah haram, kita berada di gurun pasir yang biasa orang-orang Badui mengembalakan unta-unta dan domba mereka, dan kita kemudian merasakan 1 atau 2 hari saja Pak berada di tempat itu, dan kemudian kita merasakan amplitudo suhu siang dan malam hari. Di gurun itu amplitudo siang dan malam hari sangat ekstrim. Siang panas, malam dingin. Itu Ibunda Khadijah yang usianya 62 tahun berada dalam posisi itu Bapak Ibu. Nyun sewu, yang di hadapan saya ingkang yuswanipun sampun swidak kali sinten? 62 Pak, Bu. Sak beliau ini, sak sahabat saya ini. Artinya Ibunda Khadijah itu seusia beliau ketika mengalami proses pemboikotan dan isolasi, dan itu di tempat terbuka. Kalau kemudian saudara saya ini, sahabat saya ini,
Berada di tempat terbuka, nggak jauh-jauh Pak, nggak usah kemudian kita mencobanya di gurun pasir, di Jombang Pak. Jenengan berada di tengah persawahan, hidup di sana, beratapkan langit, beralaskan tanah itu ya. Kinten-kinten setunggal minggu pun masuk angin apa betul? Saya itu mencoba untuk mendudukkan saya pada posisi itu Pak. Saya bayangkan ya Allah, betapa kemudian pengorbanan para sahabat, generasi awal itu sudah nggak nyucuk kita kemudian untuk mengcompare, membandingkan itu. Berat. Maka yang terjadi Ibunda Khadijah kemudian mengalami sakit, sudah sakit mulai Pak. Demikian pula dengan paman beliau Abu Thalib sebagai pemimpin, orang nomor 1 di Bani Hashim. Usianya jelang 82 tahun. Nanti meninggalnya 82 tahun, berarti 79 tahun. Itu sudah sakit-sakitan sudah. Sampai kemudian ujung pemboikotan ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim rayap. Artinya kalau Allah tidak mengirim tentara ini, Pak, pemboikotan itu terus berlangsung lebih dari 3 tahun. Karena tidak ada batas di situ, enggak ada limit waktunya. Tapi kemudian Allah mengirimkan pasukannya berupa rayap. Artinya pasukan Allah itu bisa apa saja. Dan ketika kemudian rayap ini ngerikiti suhufnya, ngerikiti lembarannya, lembaran perjanjian itu yang ditempel di bagian dalam Ka'bah. Maka kemudian mereka melihat sehingga kemudian perjanjian itu menjadi batal, Pak. Sehingga kemudian proses isolasi itu menjadi batal. Dikrokoti semuanya, yang tinggal cuman bagian atas tengah yang di situ ada kalimat Bismikallahumma. Tanpa ahya wa amud loh Pak. Itu kebiasaan orang-orang masyarakat Arab di masa lalu. Mereka percaya Allah sebagai Rabb semesta alam, sehingga ketika ditanya man Rabbuka, mereka akan mengatakan Rabbi Allah. Tapi kalau ditanya man ilahuka, siapa sesembahanmu, maka ilahi bisa Manat, Hubal, Lata, Uzza, Suat, macam-macam. Berhala-berhala yang mereka nomor satukan. Jadi selama 3 tahun berada di tempat seperti ini Bunda Ayah, hingga kemudian takdir Allah menghantarkan, setelah kemudian proses pemboikotan itu dianggap tidak lagi sah, Allah Subhanahu wa taala mengambil orang-orang terdekat dengan Rasul satu persatu. Abu Thalib diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Khadijah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari itu loh seperti ini loh Pak, saya bayangkan Allahu Akbar 3 tahun. Kalau 1 hari seperti ini kan namanya rekreasi toh Pak. Tapi kalau 1 bulan, 2 bulan, dan 3 tahun serta tidak tahu sampai kapan waktu itu bahkan. Allahu Akbar. Dan para sahabat tetap sabar Pak. Tidak ada satupun para sahabat yang kemudian mengatakan ini gara-gara jenengan ya Rasul. Jenengan kalau diajak imam masjid Pak, kok kemudian mendakwakan Islam ke sebuah tempat, kemudian beliau tidak pernah bisa memprediksi apakah di sana akan ditolak atau tidak. Beliau mengatakan insya Allah semoga Allah menolong kita dan diterima dakwah kita di sana. Nyampe di sana Pak, jenengan disuat-suiti, dibully, bahkan kemudian dilempari. Kinten-kinten jenengan nyalahkan imam itu atau enggak Pak? Segara-gara sampean, melok sampean koyo ngene. Tapi hari itu mboten wonten, bahkan yang lebih dahsyat, keluarga Rasul dari Bani Hashim dan Bani Muthalib yang ikut dalam proses diboikot menikah kan beberapa masih belum Muslim, Pak. Masih musyrik, Pak. Tapi mereka tidak menyalahkan Muhammad, tidak menyalahkan Rasulullah waktu itu. Karena ikatan kekabilahan ya, konsep tribalisme orang-orang Arab itu luar biasa. Apa yang kemudian terjadi ketika kemudian di ujung tahun ketiga pemboikotan, anak-anak kecil banyak yang semakin lemah meninggal, orang-orang tua, bahkan kemudian Abu Thalib di usia 82-nya, kemudian Ibunda Khadijah di usia 65-nya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Dr. Muhammad Ali As-Solabi, atau lebih tepatnya di bukunya Dr. Said Ramadan Al-Buti, mohon maaf saya koreksi, Dr. Said Ramadan Al-Buti, Allahu yarham, salah seorang ulama besar dari Suriah. Beliau menuliskan saat-saat ketika Ibunda Khadijah wafat di atas pangkuan Kanjeng Nabi. Rasulullah itu wafat di atas pangkuan Ibunda Aisyah. Ibunda Khadijah itu wafat di atas pangkuan Rasulullah.
itu paling tidak menunjukkan pada kita Pak, bahwa Rasul itu orangnya romantis Pak. Romantis Pak. Meninggal di atas pangkuan istri, dan istri beliau meninggal di atas pangkuannya. Panjenengan pernah Pak, kepala di atas pangkuan istri Pak, sambil diminyai rambutnya. Itu kan Rasul banget itu, diminyai rambutnya. Coba nanti kalau pulang Pak, bilang ini sunnah Rasul mah, sambil diminyai Pak. Ya, paling enggak kalau enggak punya minyak rambut, ya jelantah kan ada tuh Pak. Dirubung semut Pak ya. Jadi ketika kemudian beliau mau meninggal, ada sebuah kalimat yang kemudian dikenal oleh kaum milenial. Ustadz Hanan Attaqi itu menyebutnya dengan kalimat baiat cinta Khadijah. Jadi ketika beliau akan wafat ada di atas pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan kepada Rasulullah mengatakan kepada ibunda Khadijah, ya Khadijah, tidakkah engkau menyesal membersamai suamimu ini dalam dakwah yang panjang dan melelahkan, yang dengan itu fisikmu, yang dengan itu tenagamu, yang dengan itu bahkan seluruh hartamu engkau berikan di jalan ini? Maka jawaban ibunda Khadijah, dan harusnya setiap istri memang seperti ini Pak. Ibunda Khadijah kemudian menjawabkan, seandainya dengan kematianku ini tulang-tulangku masih bermanfaat untuk agama ini atau untuk din ini, maka gunakan ya Rasulullah. Ketika harta sudah habis, tenaga sudah lelah, penyakit sudah menjangkiti, beliau mengatakan bahkan seandainya aku wafat dan tulangku itu masih bermanfaat buat dakwah, ambil. Allahu Akbar. Suami yang mana yang tidak kelepek-kelepek dengan istri yang seperti ini Pak? Maka bunda yang dirahmati Allah, wafatlah ibunda Khadijah qadarullah. Dan ketika kemudian beliau wafat, seakan-akan Allah hendak mengajarkan kepada kanjeng Nabi, panjenengan dan saya, kita semua umatnya, umat beliau, apa yang hendak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi itu ketika Abu Thalib masih hidup Bunda, Bapak, dakwah beliau di luar ada penghalangnya, itu masih tertahan oleh perisai yang bernama Abu Thalib. Karena Bani Hashim masih memiliki tokoh yang disegani, salah satu anggota terhormat di Darun Nadwah. Tempatnya kalau sekarang depan Hatim, depan Hijri Ismail itu dulu Darun Nadwah. Tempat para pemuka Mekah, Quraisy berkumpul untuk menetapkan undang-undang yang akan diterapkan. Dan wakil dari Bani Hashim yang sangat disegani adalah Abdul Muthalib. Ketika beliau wafat digantikan oleh Abu Thalib, tapi ruhnya masih ada, auranya masih kuat. Maka ketika Abu Thalib masih hidup, tidak ada Pak yang berani nyentuh Rasul, membuli Rasul, mendolimi secara fisik, tidak ada secara fisik. Tapi ketika nanti Abu Thalib sudah wafat, ibunda Khadijah wafat, yang melindungi dakwah Rasul di luar rumah beliau Abu Thalib. Ketika Rasul mendapatkan cacian, tentangan dari lawan-lawan dakwah beliau, ketika masuk rumah adem, karena istrinya ngademin Pak. Ibunda Khadijah itu kan Masya Allah, sangat menenteramkan suami. Ketika Muhammad melakukan tahannuts di Gua Hira, kemudian mendapat wahyu di bulan Ramadan, kemudian beliau pulang dalam keadaan tertatih-tatih, tersaruk-saruk. Jangan bisa bayangkan, pada bagian punuk ontanya Jabal Nur, bagian punuk ontanya itu beliau berlari Pak. Padahal tingkat kemiringannya 45 derajat kan itu Pak. Maka beliau tersandung-sandung, terjatuh-jatuh ketika kemudian saking takutnya dengan apa yang beliau alami. Nyampe rumah kemudian beliau bilang, Zammiluni, selimuti aku ya Khadijah. Mungkin kalau istri hari ini, tapi bukan jamaah ini loh ya, bunda-bunda ini pasti solihah banget. Kalau hari ini kok suami pulang dalam keadaan begitu Pak, ngeregesi dan seterusnya, merinding dan seterusnya, sampai kemudian bilang selimuti aku mas, selimuti aku, mungkin komentarnya, "Lha tak kandani, gak usah nang gunung barang sampai ini. Gak usah nang gunung-gunung ning gua-gua ini kalau akibatnya mesti sampai kelebonan nih gitu Pak." Ibunda Khadijah kemudian tidak berkata apapun, memeluk beliau, menyelimuti beliau, kemudian merebahkan tubuh beliau dan kemudian mendoakan beliau, memotivasi beliau. Allahu Akbar. Maka wanita ini ketika meninggal Pak, dada Rasul seperti dicabik-cabik. Beliau mengalami kesedihan yang luar biasa pasca wafatnya Abu Thalib dan Khadijah.
Dan ketika kemudian wafat kedua orang ini, Rasulullah SAW menyimpulkan sudah Mekah sudah tidak lagi kondusif buat dakwah. Buktinya apa? Ketika kemudian beliau sholat, orang-orang musyrikin Mekah sudah nggak sungkan-sungkan lagi. Bahkan kemudian mereka membuat taruhan siapa yang berani mengguyur Muhammad ketika sujud dengan isi perut unta, maka kalian akan mendapatkan kebanggaan ini dan itu. Menjadi taruhan. Dan kemudian Al-As bin Wa'il mengambil isi perut unta dan diguyurkan di atas kepala dan tubuh Rasul Pak saat sujud. Dan yang membersihkan isi perut unta dari tubuh beliau adalah seorang gadis kecil Pak. Sambil menangis tetapi kemudian tangannya menunjuk-nunjuk Abu Jahal dan konco-konconya yang sedang tertawa. Wanita itu adalah wanita yang dikenal di dalam tarikh dengan sebutan Ummu Abiha, ibu dari ayahnya. Karena beliau menggantikan posisi Hadijah ibundanya untuk ngeramut bapaknya, namanya Fatimah Tuzar, Fatimah. Karena kakak-kakaknya sudah pada menikah, Zainab menikah bersama Abul As di tempatnya, di rumahnya. Kemudian Ruqayyah sudah menikah, kemudian Ummi Kulsum sudah menikah. Tinggal beliau yang mendampingi sang ayah. Maka Rasul mengatakan Mekah sudah tidak layak untuk dakwah, sudah tidak kondusif, sudah jenuh, maka dakwah dialihkan. Kemana? Kota kedua terbesar setelah Mekah. Namanya kota yang paling subur, Leres, Taif. Tempat orang-orang kaya di Makkah dan sekitarnya membuat villa-villa sejak dulu sampai hari ini. Tempat yang sejuk, tempat yang nyaman, tempat yang elok, tempat yang berbagai macam buah bisa kita temukan di sana. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada anaknya Zaid bin Harisah radhiyallahu an, kita akan pergi ke Taif. Zaid sudah menyiapkan kuda, sudah menyiapkan unta, tapi Rasul mengatakan kita akan jalan kaki. 97 kilo itu sekarang, 2 jam perjalanan itu sekarang. Dulu harus lewat lembah bukit, butuh waktu kurang lebih 1 hari. Rasul berjalan, nuwun sewu panjenengan napa nate gerak jalan 97 kilo Pak. Gerak jalan paling terkenal di Jombang napa naminipun? Dalem Piantun Mojokerto aslinipun. Cuman saya domisili Kediri udah 24 tahun. 22 tahun. Jadi di Mojokerto itu tiap 10 November dulu itu punya kebiasaan, ada budaya gerak jalan Surabaya Mojokerto. Pernah ikut Pak? Finishnya di Tugu Pahlawan itu, sekitar 50 sekian kilo. Dalam Natendere Pak. Dan ketika kemudian kita ikut gerak jalan Surabaya Mojokerto, lelahnya luar biasa. Iya, tapi kan di kiri kanan itu orang pada nyiapin minum itu Pak zaman dulu. Makanan, ada posnya itu. Dan harapannya, rasa-rasanya nanti nyampe Tugu Pahlawan itu, saya akan geblak sambil setelah itu minum es degan. Kanjeng Nabi dan Zaid bin Harisah ini berjalan 97 kilo. Kenapa kemudian berjalan? Ini sifat patonah Kanjeng Nabi Pak. Rasul berpikir ketika keluar dari Mekah bagaimana agar musyrikin Mekah itu tidak mencurigai beliau, akan membuka lahan dakwah baru. Maka caranya yang pertama dipilih adalah ngajak anaknya sendiri, anak-anak angkat, yang dikenal oleh mereka sebagai anak Muhammad, Zaid bin Muhammad. Yang kedua, jalan kaki. Kalau panjenengan mirsani ada orang tua dengan anaknya jalan-jalan di alun-alun Jombang Pak. Gak ada bis, gak ada kendaraan itu Pak. Mungkin gak kemudian kita mikir, oh iku arep mlaku-mlaku ning Surabaya iku. Mungkin ada orang mikir begitu Pak? Gak mungkin, maka itulah yang dilakukan Rasul. Maka Zaid bin Harisah diajak berjalan keluar dari Mekah sampai di Taif, sudah lelah, letih. Harapan Rasul diterima oleh 3 tokoh terpenting Taif, Bani Sakif namanya, keluarga Yalail. Tapi kemudian justru ditolak. Rasul sudah bilang kepada mereka, tolong jangan sampaikan penolakan kalian ini kepada orang-orang Makkah. Tapi justru kemudian mereka membuka itu semua. Menolak Rasulullah, mengusir Rasulullah dan memerintah anak-anak Taif untuk melempari Kanjeng Nabi dengan batu Pak. Mohon maaf. Panjenengan pernah mirsani anak-anak kecil dalam sebuah tayangan itu melempari orang dengan kalimat orang gila itu Pak. Itu Rasul dilempari batu begitu.
Kaki beliau berdarah-darah dan seterusnya sampai kemudian diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah balik ke Mekah. Tapi sistem masyarakat Arab hari itu kan tribalisme itu kesukuan dan kekabilahan. Sehingga kalau Rasul masuk Mekah lagi, padahal Mekah menginginkan beliau dibunuh, tidak mungkin Pak bisa masuk Mekah kecuali ada penjaminnya. Kecuali ada yang jamin. Dan yang jamin itu harus kabilah kelas kakap Pak. Karena lawannya itu Bani Mahzum, Bani Adik itu kan, kabilah-kabilah besar. Padahal Rasul sudah tidak lagi memiliki kepala kabilah yang namanya Abu Thalib tadi kan sudah wafat. Maka Rasulullah SAW masuk Mekah lagi mboten saged. Beliau menunggu kepala kabilah yang mau melindungi beliau. Maka kemudian ada seorang laki-laki yang oleh Rasul namanya tidak pernah bisa dihapus dari memori Pak, namanya Adi bin Hatim. Laki-laki inilah dengan kabilahnya yang kemudian menjamin keselamatan Rasul. Masuklah Muhammad ke dalam Mekah dan kami akan menjaminmu. Maka pedang-pedang disiapkan, mereka satu kabilah kemudian mengumumkan di depan Ka'bah, Muhammad berada dalam perlindungan kami. Baru Rasul bisa masuk itu Pak. Nah, konsepnya begitu waktu itu. Namanya Adi bin Hatim yang waktu itu masih musyrik. Berarti dalam syariat konsep fiqh sirah yang disampaikan Dr. Muhammad Al-Ghazali, boleh atau enggak Pak bermuamalah dengan orang-orang musyrik? Boleh. Ketika tidak ada kaitan dengan akidah, ketika tidak ada kaitan dengan konsep tauhid yang kita yakini, bermuamalah monggo-monggo saja. Itu yang kemudian dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika beliau berada di Taif, beliau mengalami hal yang sangat-sangat tidak pernah beliau prediksi sebelumnya, dilempari batu, dihina-dina dan seterusnya. Ngeten Pak nggih? Nah, setelah ini kemudian saya percepat, ini waktunya sudah mau habis. Kurang berapa menit Ustadz Mustafa? Jam 8. Subhanallah. Saya pikir setengah 8 ya. Ini tega ini panitia Pak ya. Baik ya, saya lanjutkan. Maka selepas itu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pak yang sudah berada dalam situasi yang sangat sedih. Jam 8 kurang seperempat Pak. Jadi kan sudah lihat jam itu saya agak gimana itu Pak. Jadi bunda yang dirahmati Allah, ketika kemudian Rasul sangat sedih, kita belajar dari Allah Pak. Cara Allah menghibur nabinya. Ketika kesedihan seorang hamba itu luar biasa, maka ini ilmu bunda ayah. Konsep psikologi langit, begitu. Bagaimana cara menghibur orang yang sedang dalam keadaan sedih luar biasa. Rasulullah sedih luar biasa, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca di dalam surah ke-17, surah Isra, di ayat pertama, dan ini juga menarik, surahnya surah ke-17. Nanti pasca Isra dan Mi'raj, perintah yang didapat apa? Salat. Salat 5 waktu berapa rakaat? 17 Pak. Oleh Allah ditaruh di surah ke-17. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi hari itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa kemudian manfaat yang bisa kita petik dari perjalanan ini, dan apa kaitannya dengan Ramadan, apa kaitannya dengan Badar? Semoga cukup waktunya, maka ini saya tinggal, kita langsung masuk ke sini Pak. Ini gambaran alam semesta yang ditembus oleh Rasul dalam perjalanannya itu. Rasul dibersamai kalian sinten waktu itu? Dibersamai oleh siapa? Jibril alaihissalam. Jibril adalah makhluk yang dicipta oleh Allah terbuat dari cahaya. Dan berapa kecepatan cahaya Pak? 300.000 kilometer per detik. 310⁸ meter per sekon. 300.000 kilometer per detik. Jadi cahaya itu kecepatannya bolak-balik Banyuwangi Jakarta 300 kali dalam waktu 1 detik. Tek, tek, itu sudah 300 kali Jakarta Banyuwangi Pak. Meskipun kemudian dengan konsep ini pun nggak nutut kita membahas Isra Mi'raj, tetap jadi salah Pak. Karena ternyata tetap kurang cepat itu Pak. Ini kan pakai konsep relativitasnya Albert Einstein, namanya dilatasi waktu. Tetap nggak bisa menjelaskan itu. Jadi bunda yang dirahmati Allah, Kanjeng Nabi itu kemudian menembus dimensi ini Pak, yang diketahui oleh manusia hari ini. Kita itu hidup pada sebuah galaksi yang namanya Bima Sakti.
Galaksi Bima Sakti meniko jari-jarinya dari tengah atau black hole ini, namanya black hole tapi warnanya putih Pak ya. Namanya black hole ini sampai kemudian bagian terluar galaksi ini jaraknya pun 30.000 tahun kalau kita naik kendaraan secepat cahaya Pak. Kendaraan secepat cahaya tadi Banyuwangi Jakarta 300 kali dalam waktu. Itu pun kalau jenengan punya kendaraan secepat itu, untuk sampai di ujung galaksi kita butuh waktu 30.000 tahun. Itu kalau usia kita 100 tahun butuh generasi 300 generasi. Lahir langsung nyupir itu Pak, nutuk no. Itu butuh 300 generasi baru kita keluar dari satu galaksi. Padahal hari ini kemudian seluruh ilmuwan astronom, astrofisika sepakat jumlah galaksi itu miliatan Pak. Untuk keluar dari satu galaksi butuh pesawat dengan kecepatan cahaya yang lamanya perjalanan 30.000 tahun. Berarti 300 keturunan itu satu galak. Dan Rasul menembus ini semua Pak. Allahu Akbar. Menembus ini semua seakan-akan Allah tidak mengatakan ya Muhammad. Meskipun Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Al-As bin Wa'il, Al-Walid bin Mughirah, semuanya kemudian membencimu. Utbah bin Abi Mu'id, semuanya kemudian membencimu, memusuhimu, dan mereka punya sekian banyak pasukan. Muhammad, kamu ada dalam tanggunganku dan inilah kekuasaanku. Ditunjukkan kuasaannya Pak. Rasul melihat dahsyatnya luasnya alam semesta. Beliau memiliki backing yang seperti itu, percaya dirinya muncul apa mboten? Satu, cara membangkitkan semangat orang-orang yang sedih itu begitu Pak. Hadirkan situasi, keadaan yang kemudian dia menjadi yakin bahwa dia itu punya potensi. Dia punya potensi. Buktinya apa? Sebelum terjadinya Mi'raj ini, sebelum peristiwa ini, Mi'raj ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan bergeraknya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan awalnya horizontal, baru setelah itu vertikal. Perjalanan horizontal seakan-akan kata Profesor Dr. Miftah Farid, ini Allah titip pesan kepada kita umatnya Nabi Muhammad ini, bahwa kehidupan kita yang horizontal ini, hablum minan nas ini akan beres harmoni baik kalau kita konekkan dengan hubungan vertikal kita dengan Allah. Bahkan dalam perjalanan horizontal beliau dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, di Al-Aqsa dipertemukan dengan sinten Pak? Yang pernah kita dengar Bu? Baca. Para nabi, para rasul. Berapa jumlah nabi yang Rasulullah sebutkan di dalam hadisnya? Imam Al-Baihaqi. Berapa Pak? Pernah dengar Pak jumlah nabi? Kirang langkung? 124.000. Nah, coba nanti googling aja jenengan, kitabnya banyak. 124.000. Allahu Akbar. Berapa jumlah Rasul yang Rasul sampaikan? Kurang lebih 313 Pak. Yang kita kenal 25, 26 atau 31 kalau disebutkan oleh Ibnu Katsir nama-namanya. Jadi Allahu Akbar. Rasul dipertemukan dengan orang-orang terbaik. Gini apa? Nabi itu orang-orang terbaik. Rasul dipertemukan dengan orang-orang terbaik, dan di antara orang-orang terbaik beliau diminta jadi, maka beliau adalah sebaik-baik manusia di antara yang terbaik. Maka beliau mendapat julukan Al-Mustafa Al-Mukhtar, yang paling terpilih di antara yang terpilih, begitulah. Sang kekasih Ustadz Mustafa namanya juga. Jadi bagaimana kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah, Pak, ini cara Pak, dan kita harus belajar. Ini konsep pendidikan yang secara psikologi, ini psikologi langit sudah transenden. Jadi bagaimana kemudian Allah menghibur Kanjeng Nabi, dipertemukan dengan orang-orang baik. Jadi kalau anak kita sedang sedih Pak, banyak-banyaklah dipertemukan dengan orang-orang baik, yang menasehati mereka, memotivasi mereka, memberikan keteladanan kepada mereka. Yang kedua kemudian tunjukkan meskipun kamu berada di antara orang-orang baik ini, kamu punya potensi yang lebih di antara mereka loh. Mungkin ada satu, mungkin ada dua, dan seterusnya. Mungkin napa mboten? Panjenengan punya potensi lebih dibanding sebelah panjenengan. Punya potensi lebih. Mungkin Pak?
Mungkin, tapi nggak usah lihat sebelah Pak. Oh, iki banding iki aku lebih, jangan Pak. Itu menyinggung perasaan. Setiap orang pasti punya potensi yang orang lain tidak punya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu kan oleh Allah Pak, masya Allah. Beliau menjadi imam, itu membangkitkan kepercayaan diri, namanya membangkitkan lagi. Orang sedang sedih luar biasa, kemudian diposisikan bersama dengan orang-orang penting, orang-orang hebat, orang-orang terbaik, dan kemudian diminta untuk memimpin mereka. Allahu Akbar. Selepas itu kemudian beliau melakukan perjalanan menembus dimensi ruang dan waktu. Kita lihat non sewu. Ini gambaran tempat yang panjenengan sekarang ada. Lah namanya pun Earth, bumi. Ya, ini bumi kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ketinggal nggih? Yang biru? Bumi sekian, Indonesia tesih kelihatan? Kelihatan. Jawa Timur masih kelihatan nggih? Jombang pun di Jombang. Aroyan belas gak ketok. Tapi bumi meskipun segede ini tuh kan masih cakep kalau dibandingkan planet yang lain, Venus, Pluto, Mercury, Mars, masih cakep. Planet yang dulu kita kenal waktu SD Pak, tahun 70-an begitulah. Ada berapa? Planet tata surya kita, 80, 70. Tasnya kemutan Pak. Ada 9 itu ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan seterusnya sampai Pluto. Sekarang Pluto kan nggak dianggap planet. Jadi ada 9 planet yang kita kenal ada di samping nama-nama ini. Masih ada Jupiter loh, planet terbesar di tata surya kita. Maksudnya tata surya kita menikah, planet ini mengitari satu bintang, namanya pun matahari. Berarti bintang-bintang yang kita lihat setiap malam kalau kita keluar dari masjid ini, itu punya planet-planet sendiri Pak. Mereka punya sistem tata surya sendiri, solar cell. Dan kita lihat ya, Masya Allah, bumi kita ini dibanding planet yang lain gitu kan, ya sesama planet, bukan bintang Pak. Banding Jupiter, menikah Jupiter nih, mana bumi, lah menikah Earth. Merasa gede Pak kita Pak. Cuman sekian, ini padahal dibandingkan sesama planet, bukan bintang itu, bukan. Loh bintang kok kecil tau Ustadz ya, karena jauhnya itu Pak. Itu bahkan lebih besar dari matahari kita itu, bintang-bintang yang kecil itu. Tapi karena saking jauh. Jadi kita hidup di planet yang kecil ini Pak, nggak layak sombong gitu kan. Bagaimana dibandingkan matahari, sun, sams. Dibandingkan matahari kita lihat Pak, ini sun, matahari. Yang tiap hari kita lihat Pak, pun di bumi lah menikah, bumi Earth, menikah. Yang bumi ini kalau kemudian jenengan tempelaken di permukaan, matahari kan kayak kutil loh Pak. Ya kan kecil. Ketika kemudian bumi sekian, jenengan saged madosi aroyan. Wangel gitu kan. Saya itu cuman ya Allah. Betapa kecilnya kami, betapa tidak berdayanya kami. Kok kemudian hidup di bumi yang sekecil ini. Malaikat yang jaga Jupiter, setiap planet, setiap matahari kan ada malaikat-malaikat penjaganya. Yang kemudian malaikat yang tunduk patuh pada Allah, ini kok kemudian melihat manusia di bumi wangel ditoto jengkel Pak. Iseng-iseng Jupiter disorong tuh titik ya Pak. Ya amblas Pak, selesai. Saya itu bayangkan Allahu Akbar. Nah Kanjeng Nabi itu melihat ini semua, berarti beliau melihat kemahadahsyatan Allah. Kalau beliau melihat kemahadahsyatan Allah, keyakinannya terus bunyi Pak. Berlipat-lipat, murokab jadi. Berlipat-lipat secara eksponensial bahwa pelindung saya Allah, backing saya ini serba mahal. Abu Jahal itu nggak ada apa-apanya, maka pasca Mi'raj nanti Kanjeng Nabi itu percaya dirinya Masya Allah. Dan beliau selalu mengatakan kepada tentaranya, kita itu tidak pernah menang karena jumlah. Tapi kita itu selalu kalah karena kita bermaksiat pada Allah. Umat Islam itu tidak pernah menang karena jumlah Pak. Jenengan kalau kemudian belajar tarikh sampai kemudian kita belajar berbagai kekhalifahan yang kemudian dari yang lurus sampai kemudian yang mengalami distorsi, itu mayoritas paling tidak ya Khulafaur Rasyidin. Pertempuran-pertempuran yang menghadapkan kaum muslimin dengan musuh-musuh, dengan lawan-lawan dakwah, lawan-lawannya Gusti Allah dan Kanjeng Nabi, itu jumlah kita mesti nggak nutut Pak. 1000 lawan 3000 pertempuran, bukan 1000 lagi, 600 lawan 3000 Uhud itu kan. Badar nanti 313 lawan 1000 itu kan.
Yarmuk yang nanti Ikrimah itu syahid di sana, itu sekitar 40.000 lawan 250.000. Tapi menang. Karena apa? Kata kuncinya kemenangan itu bukan pada jumlah, tapi pada ketaatan kepada Allah. Dan kita itu akan selalu kalah jika yang muncul manusia-manusia yang tidak taat pada Allah. Dan ini perjalanan horizontal Kanjeng Nabi. Maka sebagian mufassir, termasuk yang saya baca dalam Itqan ya, As-Suyuti atau Al-Ayatul Ahkam, Ali As-Sobuni, Allahu Yarham ya, Profesor Dr. Ali As-Sobuni, itu menyebutkan berkaitan dengan perjalanan horizontal ini, maka sejatinya Allah hendak mengatakan pada kita sebaik-baik perjalanan itu adalah dari masjid ke masjid. Bu, badhe tindak pundi rekreasi ten pundi Yogja. Kira-kira kalau kemudian ada rekreasi ke Jogja, rekreasi ke Banten, rekreasi ke Lampung, rekreasi ke Palembang, yang pertama kali diingat itu nanti mampir makan di mana atau sholat di mana, Pak? Yang menjadi pertanyaan ketika rapat itu, Pak ya. Makan. Maka yang disiapkan itu apa dulu gitu, macam-macam. Baru setelah itu, setelah berangkat, aduh muka naik carry. Berarti ada masalah itu kan. Tapi bukan ibu-ibu Aroyan gitu kan, sekali lagi. Ketika kemudian besok hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, kemudian mau berangkat sholat itu kan, besok mau sholat ya. Kira-kira yang mayoritas difikirkan oleh manusia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu besok pakai mukena apa atau besok sholat di mana biar khusyuk? Pakai mukena apa? Padahal yang pernah berjumpa dengan Allah dalam surah Al-A'raf 172 yang langsung mendapat qasam Allah dengan kalimat alastu birabbikum, menika fisik atau ruh kita, Pak? Ruh. Kita banyak ngopeni apa? Ruh atau fisik kita, Pak? Fisik. Makanya ruh itu nggak nyambung-nyambung karena kita selalu fokus dengan fisik. Bunda yang dirahmati Allah, 1233 kilo yang sekarang cuma 2 jam itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh dalam jarak kejapan mata dengan kendaraan buruk yang kemudian sering disalah tafsiri, disalah gambarkan begitu. Bahkan ada yang sangat tidak sopan, Pak, menggambarkan buruk itu sebagai kendaraan yang seperti kuda dengan kepala wanita cantik. Pernah lihat, Pak? Dulu masa kecil saya banyak orang jualan gambar begitu. Keterlaluan. Karena itu adalah cara pandang orientalis Barat yang menjadikan Islam sebagai target permusuhan mereka. Mereka mengatakan, lihat Muhammad menikah dengan anak kecil, berarti melakukan pelecehan seksual terhadap anak kecil. Lihat Muhammad dengan sekian banyak wanita, dan seterusnya. Sehingga kemudian mereka menggambarkan buruk itu berkepala perempuan cantik seakan-akan, mohon maaf, mereka ingin menuduh Rasul dan Nabi kita itu maniak wanita, Pak. Sayangnya yang menjual gambar itu kok wong Islam. Padahal sedang merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perjalanan horizontal, kemudian setelah itu vertikal menuju ke Sidratul Muntaha. Dan yang menarik ketika kemudian pada saf-saf langit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan para nabi dan rasul pilihan. Dalam rangka apa? Sama, Pak. Dalam rangka untuk kemudian memperkuat, memotivasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di langit pertama ketemu dengan Abul Bashar, bapaknya para manusia, Adam alaihi salam. Nabi Muhammad bertanya, sinten piantun ingkang dawur menika? 60 depa itu kan kurang lebih 30 meter toh, Pak. Sak BTS-nya Telkom gitu mungkin, Pak. Itu kalau kita kemudian mencari syafaat di yaumul mahsyar paling enak didelok Nabi Adam itu, Pak, paling gampang gitu. Wallahu a'lam bishawab. Di langit kedua kemudian berjumpa dengan 2 orang nabi yang sepupuan, yakni Yahya putra Zakaria dengan Nabi Isa alaihi wassalam. Jadi Nabi Isa dan Yahya. Setelah itu bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat, dan ini juga bagian dari rahasia Mi'raj, Pak. Jadi bertemu dengan Nabi Yusuf, bertemu dengan Nabi Musa dan seterusnya. Jadi ketika bertemu dengan Nabi Yusuf itu mengingatkan kita akan kalimat Rasul ketika ada sahabat yang memuji Rasul. Pujian beliau begini, ya Rasulullah, nasab panjenengan itu nasab terbaik loh.
Kira-kira benar nggak Pak itu Pak? Benar Pak ya? Nasab panjenengan itu nasab terbaik loh ya Rasulullah. Rasul langsung bisa ngelah. Bukan. Nasab terbaik itu milik saudaraku. Siapa? Yusuf. Nasab terbaik manusia itu ada pada Yusuf, karena Yusuf itu bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Karena Yusuf itu bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad Pak, bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Maka Rasul menyebut sebaik-baik nasab itu milik saudaraku Yusuf. Dan ketika beliau berada di langit, ketika bertemu dengan Yusuf, melihat ketampanan Yusuf, maka Jibril tersenyum sambil mengatakan, sungguh separuh ketampanan laki-laki di seluruh dunia itu diperes Pak ya, itu ada pada Yusuf. Separuh yang lain dibagi miliatan manusia itu. Saya nggak tahu jenengan dengan saya dapat 0,00 sekian persen. Ya, kalau Ustadz melihat Ustadz Mustafa Barakat gini kan ganteng mancung gitu Pak. Kalau saya kan belesek gitu kan. Pasti ada keturunan Yusuf juga beliau Pak. Jadi ketemu Nabi Yusuf sampai takjub. Ganteng, santun, perawakannya lembut, tutur katanya. Maka kalau bunda-bunda pas hamil, konon kabarnya baca surah, itu doa yang menyalahi sunatullah. Sunatullahnya kalau saya dengan istri, anak saya mirip siapa? Ya saya atau istri, benar Pak? Kok pengen mirip tetangga itu aneh Pak? Pengen mirip Nabi Yusuf, mboten nyambung sudah. Gantengnya Nabi Yusuf itu adalah ganteng yang bisa menganestesi rasa sakit, coba bayangkan Pak. Ganteng yang bisa menganestesi rasa sakit. Orang sampai ngiris tangannya, lihat wajahnya mboten kraos. Dados menawi jenengan kagungan yoga, kok jenengan bangga bilang sama saya, Ustadz Hatta, saya itu lo punya anak insya Allah seganteng Nabi Yusuf. Uji cobanya taruh di rumah sakit daerah Jombang, tempat operasi. Orang operasi lihat anak jenengan itu kalau tanpa dibius berarti anak jenengan ganteng kayak Yusuf. Bisa menganestesi rasa sakit. Ketemu lagi di langit berikutnya Nabiullah Idris alaihissalam, yang kita kenal dengan Nabi yang sangat akrab dengan pena, sangat akrab dengan tulis menulis. Kemudian dengan Nabi Harun, saudara dari Musa alaihissalam, kakaknya. Kemudian Musa alaihissalam, Ibrahim, dan setelah itu baru ke Sidratul Muntaha. Ketemu Nabi Musa itu, komennya Rasul begini, ketika ketemu Umar, antum ini mirip dengan saudaraku Musa. Ketemu sama Abu Bakar, antum ini mirip dengan saudaraku Ibrahim. Jadi yang kayak Nabi Musa itu ya Umar itu Pak. Secara fisik kuat, tangguh, tinggi, besar. Nabi Musa itu sudah menguji cobakan kekuatannya sekali dalam Al-Quran, tercatat, terprasasti. Ketika ada seorang Kipti yang tarung dengan Bani Israel, ngaten nggih, gegeran. Dan beliau membela Bani Israel, ya, keturunan Bani Israel dengan membogem mentah keturunan Kipti itu Pak. Dan sekali pukul, dead. Game over. Itu persis paribasan Jawa, tengen kuburan kiwa rumah sakit gitu Pak. Nabi Musa itu Pak. Ketemu dengan Musa. Dan Nabi Musa itu adalah nabi yang paling banyak jumlah namanya disebut dalam Quran Pak. 136 kali. Karena apa? Karena beliau menjadi contoh buat kita semua, buat Rasulullah. Untuk kemudian tidak gampang putus asa ketika berdakwah berhadapan dengan umat atau masyarakat yang ruwet, dablek dan nggak waras sudah, Bani Israel itu. Nah coba jenengan bayangkan ketika Musa itu berada di depan Laut Merah, sampai kemudian oleh Allah diizinkan melewatinya. Beliau dibilangi oleh Bani Israel di belakang, ya Musa innala mudrakun, ya surah As-Su'ara 62 dan seterusnya. Musa kita akan tersusul. Kata beliau, kalla innama iya rabbi sayahdin. Enggak akan, karena saya membersamakan Allah. Lihat kalimatnya Pak, innama iya iya rabbi sayahdin. Karena aku membersamakan Allah. Itu seakan-akan Nabi Musa pengen bilang pada kita, Al-Quran pengen bilang pada kita, yang membersamakan Allah dalam perjalanan itu cuma Musa Pak, umatnya mboten. Innama iya rabbi sayahdin. Maka Allah akan memberikan petunjuk pada saya, kata Musa. Maka wa auhayna ila Musa anidri bi asokal bahar, yang pernah saya ceritakan pada pertemuan yang lalu. Setelah itu ketemu dengan Ibrahim, dan Nabi Ibrahim sedang menyandarkan tubuhnya waktu itu di Baitul Ma'mur, Ka'bahnya langit, begitulah paling gampang.
Karena Baitullah kita itu kalau diteruskan ke atas vertikal akan jujuk Baitul Ma'mur. Wallahu a'lam bishawab. Yang setiap hari ada 70.000 malaikat memasukinya dan tidak keluar lagi. Rasul berjumpa dengan Allah. Mendapat perintah apa? Salat, dan ini adalah awal didikan Badar itu di sini, Pak. Kita berbicara Badar itu kita sedang berbicara tentang Mi'raj. Itu tadi gambaran yang salah tadi, Pak, ya, mohon maaf. Buruk yang karu-karuan tadi itu. Maka gambaran generasi Badar itu diawali dari Mi'raj. Ketika kemudian Rasulullah SAW mendapat perintah sholat 5 waktu 17 rakaat, yang Allah menjamin bahwa sholat itu adalah instrumen ibadah yang sanggup merubah karakter manusia. Al-Ankabut 45, potongan ayatnya, innas sholata tanha lil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu kalau ditegakkan maka dia akan mampu mencegah musollinnya, pelaku sholat itu, dari perilaku keji dan mungkar. Artinya kalau ini kalimat Allah, hak napa mboten? Hak. Kalau ini kalimat Allah dan kita yakin hak, berarti agar supaya hadir manusia, hadir anak-anak, hadir remaja dengan karakter yang anti dengan kemaksiatan, syaratnya napa? Beresin sholatnya, bener Pak? Ini Allah yang bilang. Berarti pendidikan karakter itu intinya di mana kalau dalam Islam? Sholat, Pak. Sholat. Tapi kan muru auladakum, perintahkan anakmu untuk melaksanakan sholat itu di usia berapa? 7 sabain sana. 7 tahun itu baru boleh diperintah. Berarti boleh nggak kita merintah anak sholat di usia 4 tahun? Kalau kita menjawab boleh, berarti kita lebih pinter dari Allah dan Rasulnya, Pak. Allah itu nyampaikan pada Rasul. Jadi hadis yang kita yakini itu sahih. Muru auladakum itu, perintahkan anakmu itu ternyata di usia 7 tahun. Berarti sebelum 7 tahun tidak boleh diperintah, yang boleh diajak, dicontohin, disenangkan dengan sholat. Kalau saya bilang pada bapak-bapak, Pak, disiapakan dahar wonten wingking, monggo dahar, itu perintah atau ajakan? Halo Bapak Ibu, itu perintah atau ajakan? Hal yang kemudian bersifat harus atau tidak? Ajakan, tidak harus. Tapi kalau Pak, yang setelah selesai sholat isya pulang, disiapkan pedang di sana, Pak, jenengan harus dahar dulu, Pak. Itu perintah, Pak. Artinya panjenengan boten angsal memerintahkan anak di bawah 7 tahun untuk sholat, yang boleh mengajak. Sholat yuk sama ayah, begitu. Nah, pengen sholat di mana? Menyenangkan anak. Oh, ning masjid kono aroyan, masjid apik, wong-wonge masya Allah ramah-ramah. Tapi kalau kemudian anak baru 4 tahun, 5 tahun, lo gak sholat, sangumu menit tak kurangi, itu salah, Pak. Itu lebih bener dari Allah dan Rasulnya orang itu, Pak. Ini konsep pendidikan langit loh, Pak, ini, Pak. Jadi Rasulullah SAW mendapatkan perintah itu. Salat yang nanti dari situ akan dihadirkan generasi yang anil fahsya'i wal munkar. Maka lihatlah di bulan Ramadan nanti, kurang 3 menit, Pak. Belum nyampe Badar. Baru persiapan Badar. Bunda yang dirahmati Allah, maka ketika kemudian kita mau masuk Ramadan, ya ini contoh sederhana mawon nggih. Ramadan itu khas atau yang paling dikenal, paling masyhur, salat yang dilaksanakan Ramadan menapa? Tarawih nggih. Tarawih. Ketika orang melaksanakan salat tarawih di perumahan-perumahan jenengan, di kampung-kampung tempat kita tinggal, wonten napa mboten yang berangkat pulang itu rame-rame? Wonten, Pak? Rame-rame begitu rombongan? Kathah nggih? Yang menarik begini, ketika kemudian mereka sholat, katakan mereka 4 rakaat sholat di sebelumnya, katakan sholat tahiyatul masjid, kemudian mereka melakukan sholat isya, ya wajib isya 4 rakaat, tahiyatul masjid 2 rakaat 6, tambah dia isya 2 berarti 8. Setelah itu sholat tarawih, ambil yang paling panjang lah di Indonesia. Di Irak ada 41 rakaat, Pak, di Mosul 41. Kalau pengen uji nyali sana, Pak, tarawih, Pak. Jadi, dan itu dibenarkan secara syariat, berapapun rakaatnya kan, 23 misalnya, jadi 8 tambah 23, 31 rakaat, Allahu Akbar.
Kita sudah melaksanakan 31 rakaat sholat, kemudian pulang rombongan rame-rame, kinten-kinten. Saat pulang wonten apa mboten sing rasan-rasan sambil pulang, ngobrol orang, ngobrol sana, ngobrol sini. Padahal barusan sholat, berapa rakaat? 31 Pak, gak mempan Pak. Dari fahsya iwal mungkar. Padahal jaminan Allah, orang itu kalau sholatnya benar tanha anil fahsya, baru pulang sholat Pak, rombongan rame-rame. Lah ya imamnya watuk-watuk dadekno imam. Oh iya kan wis tuwa wong iku, gak diganti-ganti, gak gelem wong iku. Jan wangel, jan angel itu. Nah itu pulang dari sholat loh Pak. Kok yang diobrolkan kemudian begitu, astagfirullah. Kan selesai sudah sholatnya. Makanya Imam Hasan Al-Basri itu mengatakan khusyuknya sholat itu nggak bisa Pak dilihat dari ketika panjenengan berdiri rukuk sujud. Nggak bisa. Kok kemudian saya sholat ada yang bilang, Masya Allah Ustadz Hatta itu khusyuk. Buktinya apa? Nah, lihat matanya nunduk. Lihat tubuhnya gak melengkung, kan nggak bisa begitu. Kata Imam Hasan Al-Basri khusyuknya sholat itu kalau subuhnya khusyuk, maka antara subuh dengan duhur dia akan tercegah dari perilaku keji dan mungkar. Kalau duhurnya khusyuk, maka dari duhur sampai asar akan tercegah perilakunya dari keji dan Allahu Akbar. Itu bukti sholatnya beres. Gitu. Berarti kinten-kinten di negeri kita banyak yang sholatnya beres, no, betul? Padahal tadi jaminannya kalau orang sholatnya beres, no, tanha anil fahsya. Kira-kira yang dirindukan yang dirindukan negeri ini, generasi yang tanha anil fahsya wal munkar apa mboten Pak? Generasi itu kan Pak? Sampai ada pendidikan karakter berjilid-jilid kurikulumnya itu kan dalam rangka itu, nggih napa mboten? Islam memberikan syarat mudah, Islam memberikan kurikulum mudah. Apa namanya kurikulumnya? Kenapa tidak dari sana Pak? Jadi bagi saya aneh, karena generasi Badar itu dibentuk dari sini tadi itu Pak, dari sholat itu Pak. Generasi hijrah itu dibentuk dari sholat ini. Ini kan 3 tahun sebelum hijrah ini. Ayat tentang sholat ini turun, sholat 5 waktu maksudnya. Sebelumnya sudah ada sholat 2 waktu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bunda yang dirahmati Allah, setelah sholat inilah kemudian para sahabat itu terdidik, terbina dengan cara yang luar biasa, keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala juga luar biasa. Di titik itulah kemudian peristiwa hijrah itu dihadirkan oleh Allah. Perintah hijrah itu dihadirkan oleh Allah. Berarti untuk mempersiapkan generasi yang berani hijrah Pak, berani hijrah, syaratnya apa? Sholatipun kedah beres. Kalau mboten beres pasti hijrahnya itu ragu-ragu Pak. Dan ini saya mencurigai diri saya loh Pak, bukan orang lain, bukan. Kita itu mending mencurigai diri kita Pak. Sedasat apa hijrah yang sudah kita lakukan, minat dzulumat ilan nur, itu sebesar apa, sekuat apa? Dan tidak ada hijrah laisal hijrah ba'da fath, kata Rasulullah, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Artinya hijrah hari ini adalah hijrah hati, hijrah pikiran, hijrah perasaan, hijrah kecenderungan dan seterusnya. Sehingga Bunda yang dirahmati Allah, pada akhirnya, pada ujungnya, meskipun nggak nyampe Badar ini, mohon maaf. Karena saya masih punya amanah di sini lagi ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan, entah sekian bulan yang akan datang, jadwal itu saya lihat. Tapi insya Allah kita akan lanjutkan sampai paling tidak tuntas di Badar gitu ya. Bagaimana generasi itu hadir, bagaimana cerdasnya Rasul, bagaimana kerjasama para sahabat dibangun. Dan Rasulullah SAW ketika nyampe di Madinah, yang pertama kali dibangun apa Pak? Masjid. Tetapi kalau jenengan berada di Makkah dan Madinah, dalam tanglet jawab dengan jujur, apa yang jenengan persani di sana? Ada enggak peninggalan Rasul yang wah secara bangunan di sana Pak? Ini sebagai penutup nih. Pernah enggak kita di Makkah, di Madinah ketemu peninggalan Kanjeng Nabi yang wah secara fisik? Jenengan kalau lihat tembok Cina wah napa mboten? Wah, jenengan melihat Candi Borobudur, jenengan lihat sphinxnya Faraoh, kira-kira itu bangunan yang wah napa mboten Pak? Wah, orang kagum napa mboten? Kagum, dan mereka mengatakan bahwa itu adalah tanda tingginya Saya tidak Pak, itu salah Pak. Karena Rasulullah SAW membangun peradaban Madinah, jenengan tidak akan pernah menemukan peninggalan berupa bangunan mewah, nggak ada Pak. Rasul wafat itu nggak ada Pak. Kita mencari sulit loh. Masjid Nabawi kan bagus Ustadz, itu setelah Bani
Kekhalifan Bani Abbasiyah, Bani Umayyah dibangun, Bani Abbasiyah dibangun, Turki Utsmani dibangun lebih hebat lagi. Dulu masa Rasul kan sederhana, maketnya bisa kita lihat kan. Masjidnya sederhana, beralas tanah, kemudian di bagian depan cuma 2 sof yang tertutup, daun-daun kurma yang dikeringkan. Sederhana sekali. Tidak seperti bangunan istana-istana Romawi, Persia, boten. Artinya Rasul mengajarkan pada kita bahwa bangunan peradaban itu tidak pada fisik. Bahkan kalau kita melihat Sphinx itu harusnya nangis, Pak. Hati kita, meskipun nggak nangis luwe orang metu, tapi hati kita harusnya nangis, Pak. Wallahi, kira-kira bangun Sphinx itu berapa orang yang terbunuh, Pak? Jadi budaknya Fir'aun. Itu adalah bangunan yang terbangun dengan rintihan sekian ribu manusia, Pak. Gini betul? Dicambuki, tendangi, dibentai. Itu hasilnya Sphinx itu, Pak. Yang kita kagumi sekarang, kita foto-foto itu, Pak. Tapi kita lupa, bukan itu yang ditunjukkan Rasul. Makanya titik yang menjadi pusat seluruh dunia yang diziarahi, yang bernama Baitullah, yang bernama Ka'bah, itu bangunan hebat, mewah atau biasa toh, Pak? Ka'bah itu kalau dibuka kiswahnya mengagumkan apa mboten? Maksudnya eloknya, indahnya. Indah apa mboten? Tapi dia menggetarkan hati kita, gini mboten? Itu bangunan biasa, Pak, batu cuma ditumpuk-tumpuk gitu aja. Apa yang hebat dari Baitullah secara fisik? Tapi dia menggetarkan hati kita. Maka harusnya mukmin itu begitu, Pak, tidak disibukkan kemudian dengan bahwa Ar-Rayyan ini bagus tempatnya, alhamdulillah, dan itu tidak diharamkan. Tapi jangan kemudian fokus dengan bangun indahnya bangunan, tapi sepi dengan aktivitas. Masjid tidak begitu di zaman Rasul. Jadi kenapa dibangun pertama masjid ini persiapan generasi Badar, yang dengan ini orang berkumpul, yang di situ bukan hanya tausiah, kita berbicara apapun, orang butuh jodoh datang ke masjid, Pak. Orang kesulitan ekonomi datang ke masjid, Pak. Orang bersengketa dengan sahabat datang ke masjid. Karena di sana mereka mendapat solusi. Berarti masjid itu problem solver, Pak. Masjid itu bukan troublemaker. Masjid yang dinti kok ya oya-oyaan, jegal-jegalan. Alhamdulillah Ar-Rayyan masuk adem rasanya, Pak. Ya karena berhasil, Pak. Karena berkahnya insya Allah ya, karena berkahnya insya Allah. Jadi itu Bunda yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan lanjut pada waktu yang Allah tetapkan dan sudah tersepakati dengan tamik. Insya Allah, jika Allah mengizinkan, biidznillah. Dan kita akan berbicara tentang bagaimana generasi Badar ini terbentuk. Ramadannya nggak kesentuh, mohon maaf Pak, mohon maaf. Karena rasanya bicara Badar tanpa Mi'raj itu ada kesalahan nanti. Saya khawatirnya ada link yang putus, missing link gitu ya. Itu sementara yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. 1 menit, yang tanya banyak tapi Pak 1 menit. 2 penanya saja ya. Enggak Ustaz, enggak Ustaz. Oh, beliau dulu, enggak monggo Bapak. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan Pak Ustadz. Tadi disampaikan bahwa Rasul mengalami kejenuhan waktu dakwah dari Mekah pindah ke Taif. Bentuknya apa ini Bapak Ustadz? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian nggih? Monggo Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ada 2 pertanyaan singkat. Yang pertama, ketika Nabi Muhammad Mi'raj bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, dalam bentuk apakah Nabi Isa itu dalam bentuk rohani atau dalam bentuk jasad? Yang kedua, ketika Nabi Muhammad Mi'raj, berarti kan vertikal ke atas. Di situ apakah ada pembahasan atau literatur atau apapun itu yang menanyakan bahwa sahabat itu menanyakan kepada Rasulullah bagaimana bentuk bumi ini gitu. Karena sampai sekarang itu dengan beberapa referensi saya masih bingung antara bentuk bumi ini globe earth atau flat earth. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Pertanyaan luar biasa ya dari keduanya. Jadi yang pertama tentang bahasa jenuh tadi Pak, mohon untuk tidak disalah tangkapi. Dados Kanjeng Nabi menika melihat kondisi Makkah hari itu. Maksudnya jenuh itu kalau kita bicara uap air yang dikandung oleh udara itu kan bisa sampai pada titik jenuh, istilahnya begitu Pak. Sehingga kemudian tidak ada ruang lagi di udara ini yang bisa dimuati oleh air. Maka Mekah hari itu oleh Rasulullah SAW dilihat sudah tidak lagi prospek untuk dakwah. Begitulah bahasanya mungkin. Sudah tidak lagi prospektif untuk dakwah.
Siapa lagi kabilah yang mau disentuh oleh Rasul? Semuanya udah nolak. Tetapi kemudian ada hikmah besar yang diperoleh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat kejenuhan dakwah atas masyarakat Mekah. Apa itu? Rasul mulai menengok para pendatang dan penziarah. Karena Mekah itu punya 3 pasar besar, Pak. Majana, Dzul Majas, dan pasar Ukas. Dan orang-orang itu berkumpul seluruh dunia maksud saya itu dari negara-negara besar Persia dan Romawi, itu kumpulnya di sana, Pak, sebelum ziarah. Di pasar-pasar ini. Sehingga bagi Rasul ini adalah kesempatan untuk mendakwakan orang. Jadi targetnya bukan lagi Mekah berarti, udah jenuh. Kondisinya jenuh dakwah, tapi pada pendatang-pendatang. Maka ketemulah beliau dengan 6 orang dari Khazraj itu yang nanti akan menjadi awal dari baiat Aqabah 1, 2 dan seterusnya. Ngaten mungkin Pak nggih, wallahu alam bisawab. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apakah bertemu dengan Yahya dan Isa alaihissalam itu dalam bentuk jasad fisik atau kemudian rohani. Jawaban yang bisa dalam sampai akan wallahu alam bisawab. Karena keterbatasan kami Ustaz, mohon maaf ya. Benar-benar saya nggak berani menjawab itu, meskipun di antara para alim ada debatable, perbedaan. Sebagian kemudian menyandarkan hadis berkaitan dengan Isa alaihissalam yang diangkat oleh Allah dan kelak akan diturunkan kembali di ujung kehidupan kita di saat Dajjal itu muncul, sehingga kemudian sebagian meyakini fisik atau jasa. Tapi saya nggak berani untuk memastikan kebenarannya, sehingga saya lebih baik matur mboten pirsa dalam mohon maaf ya. Nanti mungkin bisa merujuk pada yang jauh lebih ahli, lebih paham dan lebih berilmu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan flat earth ya tadi, ini menarik memang. Pertanyaan-pertanyaan yang kemudian menjadi perbincangan intens hari ini karena kita dekat dengan gadget, karena hari ini teknologi itu mudah diakses dan seterusnya, sehingga terpecah pandangan kaum muslimin. Ada yang menganggap bumi ini datar, Pak, seperti pendapatnya Plato di masa lalu. Jadi bumi ini datar sampai kalau jenengan di ufuk cakrawala ujungnya lah begini, ini datar begini lah Pak, lah begini lah, seret, pluk, gini Pak. Ada yang kemudian melihat bumi ini bulat, sehingga kalau kemudian saya bergerak dari niki ndiwek nggih Pak. Nggih, dari ndiwek pengen ke Jepang misalnya, arahnya ke utara misal loh Pak, maka saya tinggal terus ke utara, nanti akan ketemu Jepang dan balik lagi ke ndiwek. Jadi ada konsep-konsep yang seperti itu ya dalam proses memahami beberapa ayat. Dan apakah pada saat Mi'raj, pertanyaan beliau kan, apakah ada waktu itu sahabat yang kemudian tanya pada Rasul, ya Rasul ketika panjenengan berada di angkasa di langit pertama, terus pundi jenengan mirsani kami? Itu mungkin jawaban Rasul, ya ora ketok gitu aja. Mohon maaf Ustaz ya. Tapi seandainya tanya bentuknya seperti apa, mboten wonten Ustaz. Sependek pengetahuan kami loh ya, sependek pengetahuan kami. Kalau panjenengan tertarik, saya ada 24 kitab sirah Pak. Baik asli maupun terjemahan. Yang terjemahan ada di tablet saya. Kalau jenengan tertarik bisa saya kirim Ustaz. Free itu Ustaz. Artinya kita bisa baca dari para ulama yang ya sudah masyhur dan tulisan-tulisannya muktabar, buah karyanya. Dan sependek yang saya tahu tadi itu mboten wonten, belum ada pertanyaan begitu Ustaz nggih. Sehingga itu wilayahnya adalah wilayah antum a'lamu bi umuri dunyakum gitu lah. Kalian lebih memahami urusan dunia kalian. Artinya kita nggak usah berdebat tentang bumi ini datar atau bulat, tetapi kita menjalankan syariat Allah, karena itu nggak akan pernah jadi pertanyaan kubur Ustaz ya. Mana Ustaz? Itu mungkin Ustaz, Allah alam bisawab. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Namun karena persoalan pandemi yang sangat panjang ini, sehingga satu waktu akan kami panggil satu persatu santri kami yang berprestasi yang sudah menjalani halaqah dari hari Senin dan hari Rabu, di mana dari 8 santri itu ada dibagi menjadi 2, yaitu halaqah 1 dan halaqah 2. Baiklah para hadirin yang saya hormati, saya panggil satu persatu. Yang pertama yaitu Ananda Haisam Basawat. Yang pertama Ananda Haisam Basawat. Kemudian yang kedua Adli Riawan.
Yang keempat Ananda Zidan. Ya, santri yang 4 pertama ini adalah halaman Ustaz Amin Muhammad. Kami persilakan untuk menyerahkan sertifikat kepada 4 santri kami. Baik, yang pertama ini adalah Ananda Islam Al-Quran sebanyak 20 juz. Kemudian yang kedua Ananda Muhammad Rizal Afandi. Alhamdulillah sampai dengan saat ini Ananda sudah mampu menghafal 20 juz. Kemudian yang ketiga Richard Haikal Adliriawan. Alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah 15 juz. Alhamdulillah anak-anak kami ini yang berdiri depan panjenengan semua saat ini kelas 12 MIPA di Madrasah Aliyah Al-Ummah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sampai dengan saat ini Ananda sudah mampu menghafal 11 juz. Kemudian yang berikutnya Ananda Ahnaf Zainulaya Halim sampai dengan saat ini sudah mampu menghafal 10 juz. Yang berikutnya Muhammad Nabil Rabbani sampai dengan saat ini sudah mampu menghafal 12 juz. Dan yang terakhir Damarian Kunto Septio yang sudah mampu menghafal 11 juz. Baik, terima kasih. Sebelum kami akhiri, silakan bergabung dulu, kita foto bersama sebentar.